Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo Sobat Volley apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Rian Satria di channel Headshots Mega. Baik Sobat Volley mana nih penggemar Liga Volley Putri Korea? Nah, dulu banyak banget nih penggemar Red Spark. Sekarang mana nih? Muncul lagi dong. Headshots Mega selalu memberikan berita terbaru, terupdate, teraktual sesuai fakta dari seputar dunia bola volley. Kali ini datang kabar terbaru dari Korea Selatan. Kalau kemarin kita bahas tentang di Turki ya, Manisa khususnya, tetap kita update Manisa. Dari Turki kita tetap update dari Korea Selatan, dan juga nanti juga Liga Jepang. Mana Liga Jepang penggemarnya Yoshino Sato. Sabar ya. Kabar terbaru ya guys dari Korea Selatan. Federasi Bola Voli Korea Selatan yaitu KOVO ya, kemarin menyelenggarakan draft rookie wanita KOVO 2025-2026 pada tanggal 5 September, tepatnya hari Jumat 2025 di Mayfield Hotel Grand Ballroom di Balsandong, Gangseogu, Seoul, Korea Selatan ya. Luar biasa kemarin ya. Dari 58 peserta hanya 21 men. 58 peserta draft rookie itu hanya 21 pemain rookie yang masuk atau terpilih dan dinominasikan ke tingkat draft profesional, atau hanya 36,2%. Dan ini merupakan rekor terendah kedua ya kan, sejak rekor terendah musim 2020-2021 yaitu 33,3%. Artinya memang tahun ini draft rookie perekrutan draft rookie menurun drastis ya, hanya 21 pemain men ya. Nah, mulai putaran kedua kemarin seterusnya beberapa tim mulai mengatakan pas. Artinya kemarin banyak yang pelatih bilang pas, artinya nggak berminat gitu ya. Dan upacara ditutup dengan terpilihnya 21 pemain ya. Artinya tahun ini hanya 21 pemain rookie di berbagai tim ya, dari 7 tim peserta Korea Village ya. Ada beberapa alasan dibalik rendahnya tingkat draft, termasuk jumlah pemain yang sedikit dan juga kesulitan keuangan klub ya. Artinya memang ada beberapa klub yang mengalami kesulitan dari keuangan. Seperti yang dikatakan pelatih Hyundai Hill State yaitu Kang Song Yung ya. Dia mengatakan dibandingkan dengan tahun lalu, permintaan untuk terpilih di tengah draft lebih sedikit ya. Artinya memang menurun dari tahun lalu ya. Tahun ini lebih sedikit katanya, kata si pelatih Kang Song Yung ya, pelatihnya Hyundai. Sementara pelatih Jung Kwan Jang yaitu Ko Hee Jin ya, yang hanya memilih 2 pemain rookie saja. Dia menjelaskan meskipun akan sangat bagus untuk memilih lebih banyak pemain ya, karena setiap tim itu memiliki situasinya sendiri. Sebenarnya Red Spark ini sudah cukup ya untuk 20 pemain ya, tanpa harus menambah rookie. Tetapi Ko Hee Jin tetap mengambil 2 pemain rookie. Nah, teman-teman pasti penasaran pemain-pemain rookie yang direkrut oleh tim-tim peserta Village khususnya Red Spark seperti apa dan siapa. Kita bahas di sini. Kita bedah ya di sini. Red Spark memilih 2 pemain draft rookie tahun ini, yaitu yang pertama yaitu Park Kyu Rum. Park Kyu, tulisannya Park Kyu Rum ya. Itu posisinya adalah OH atau outside hitter, lahir 29 Juni 2007. Tinggi badannya 180 cm, dari Junggang Girls High School ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kim Ji-yoon, yaitu Kim Ji-yoon ini pemain yang serba bisa atau multi position ya. Artinya dia bisa menempati 3 posisi yang berbeda. Sebagai OH sebagai opposite sebagai middle blocker Pemain yang lahir 5 Juni 2007 ini mempunyai tinggi 180 cm men ya. Ini diambil dari Jeseon Girls High School ya. 2 pemain rookie Red Spark ya. Nah, khusus untuk Park Hye Rum nih, OH-nya ini ya.
Ini adalah pemain timnas U21 yang kemarin bermain untuk World Championship 2025 di Surabaya bersama Gionda Bin. Artinya Pak Girum ini sudah menjadi pemain timnas U21 ya, beruntung sekali. Dan ada temennya nih, Gionda Bin di Red Spark ya. Oke, selanjutnya dari Expressway High Pass. Expressway High Pass juga mengambil 2 pemain rookie tahun ini. Yang pertama adalah pemain terbaik rookie, pemain dengan ranking R1, ranking tertinggi di tahun ini, tingkat rookie ya, yaitu Lee Jiun, middle blocker, lahir 28 Februari 2007, tinggi badannya 188 cm, dan dari Junggang Girls High School. Sementara yang kedua adalah Park Hyun Seo ya, outside hitter, lahir 11 Mei 2007, tingginya 173 cm, itu dari Expressway High Pass. Sementara untuk info lagi nih, ini sebenarnya mungkin keberuntungan juga dari Expressway High Pass ya, karena 3 tahun berturut-turut mendapatkan draft rookie di R1 ya, yang paling bagus ya. Tahun 2023 mendapatkan Kim Se-bin ya, 2024 mendapatkan Kim Da-eun, sementara 2025 ini mendapatkan Lee Jiun. Semoga Lee Jiun ini juga bisa mengikuti 2 pemain sebelumnya ya, 2 pemain rookie sebelumnya. Oke, sementara dari IBK Altos men, dari IBK Altos sendiri mengambil 3 pemain rookie ya. Yang pertama adalah Yahiji, yaitu seorang middle blocker, lahir 20 Agustus 2007, tinggi badannya 185 cm, dari Seomyong High School ya. Sementara yang kedua adalah Kang Yu Jeong, ini juga bisa di 2 posisi, bisa outside hitter dan juga opposite. Ya, lahir 22 Juni 2007, tingginya 174 cm. Yang ketiga adalah Jeong Arim, middle blocker, lahir 12 Juli 2007, tinggi badannya tinggi banget nih men, 192 cm ya, dari Golgel High School ya. Inilah 3 pemain rookie untuk IBK Altos. Sebagai info tambahan nih men ya, rookie ini semua pemainnya kelahiran 2007 men ya, masih sangat muda banget ya, sekitar umur 18 tahun lah ya. Sementara dari GS Caltech men, GS Caltech mana nih penggemarnya GS Caltech nih ya. Ada 2 pemain rookie yang direkrut musim ini. Yang pertama adalah Choi Yun Yong, posisinya adalah setter, lahir 9 Juli 2007, tingginya adalah 176, ini setter men ya, dari Ilsinko High School ya. Sementara nomor 2 adalah Kim Hyo Im, libero ya. Ini GS Caltech hanya merekrut seorang setter dan juga libero men ya, tidak merekrut yang lain. Tinggi badannya 165 cm men ya. Nah, untuk GS Caltech ini untuk posisi setter ini adalah satu-satunya setter yang direkrut rookie musim ini ya. Dari 21 pemain hanya 1 setter yang direkrut, yaitu GS Caltech. Oke, lanjutnya adalah Pink Spider. Pink Spider musim ini merekrut 4 pemain rookie ya men ya. Yang pertama adalah Lee Sin Yong, outside hitter, tingginya 181 cm men ya. Yang kedua adalah Kim Hae-eun, opposite, ini masih magang men ya. Yang Kim Hae-eun ini magang ya, tinggi badannya 179 cm. Sementara yang nomor 3 adalah Moon Dahi. Ini outside hitter, magang juga, tingginya 175 cm. Sementara yang keempat adalah Shin Da-sol, itu libero, magang juga ya, 169 cm tingginya. Oke, lanjut untuk iPapers men. iPapers ini banyak banget juga ini merekrut 4 rookie musim ini. Yang pertama adalah Kim Seo-young, middle blocker, kelahiran 5 November 2007, tinggi badannya 181 cm men ya. Nomor 2 adalah Jeong Sol-min, libero ya, 14 September 2007, tingginya 167 cm. Sementara yang ketiga adalah Oh Eun Chai ya, middle blocker, itu tingginya 180 cm men ya. Dan sementara yang keempat rookie iPapers adalah Kim Min-ji, seorang libero juga, ini masih magang men ya, lahir 18 Agustus 2007, tingginya 170 cm. Itulah 4 pemain draft rookie untuk iPapers. Sementara yang terakhir adalah Hyundai Halstead men. Hyundai Halstead ini ada 4 pemain draft rookie juga.
Yang pertama adalah Lee Chae-yong. Lee Chae-yong ini pemain yang multifungsi, multi position, pemain serba bisa ya. Bisa sebagai outside hitter, bisa sebagai opposite, sebagai middle blocker, dan juga sebagai setter. Hanya tidak bisa sebagai libero ini pemain ini ya. Ini luar biasa pemain Lee Chae-yong ini ya. Dan tingginya 180 cm. Sementara yang kedua adalah Kim So-hyun. Kim So-hyun ini adalah middle blocker man. Tinggi badannya 183 cm. Sementara yang ketiga adalah Jo Bo-hyun. Adalah opposite. Tinggi badannya 174. Ini opposite tapi 174 ini masih terlalu kurang tinggi ya. So, ukuran opposite ya. 174 cm. Sementara yang keempat adalah Lee Min-yong. Ini bisa sebagai outside hitter dan juga bisa sebagai libero. Ini dua posisi yang diperankan oleh Lee Min-yong. Tinggi badannya 175 cm. Itulah 21 pemain yang sudah mendapatkan masing-masing timnya dari 7 tim yang peserta village di musim ini ya men ya. Nah, teman-teman yang penasaran nih, kira-kira penggemar Red Spark nih puas nggak nih mendapatkan 2 pemain sebagai posisi outside hitter? Karena di Red Spark sendiri sebenarnya outside hitternya sudah ada 4 ya. Ada Park Hee-min, ada Kwang Seon-ok, ada Jeon Da-bin, dan juga Lee Sin-woo ya, ada 4, dan ketambahan 2 menjadi 6 pemain men ya. Sementara setternya ada 3. Sebenarnya ada 4 men ya, karena An Ye-rim sudah berpindah posisi sebagai middle blocker ya. Jadi itulah 21 pemain rookie yang sudah mendapatkan timnya masing-masing. Dan selamat kepada semua rookie tahun ini, dan semoga Red Spark bisa 2 pemain ini bisa sukses seperti Jeon Da-bin di musim ini ya guys ya. Bagi teman-teman yang ingin request silahkan untuk Liga Korea, Liga Jepang maupun Liga Turki silahkan, khususnya Manisa ya. Nanti update lagi terbaru tentang Manisa juga, tentang Liga Jepang dan juga Liga Korea Selatan. Headshot Mega selalu update berita terbarunya. Oke guys, mungkin itu saja berita terupdate dari Headshot Mega hari ini ya, dan tunggu juga berita terupdate selanjutnya. See you next video. Salam olahraga.